Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tika. Hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya di pelatihan guru penggerak Provinsi Jawa Barat pada website Sista Praja. Saat ini saya sedang berada di dashboard website Sista Praja. Nah, untuk masuk seperti biasa kita klik sesi atau gelombangnya, lalu di bawah progres kita klik lagi. Nah, modul tambahan kan semuanya sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional. Kita klik pretest modul 1.1, langsung attempt quiz now. Nah, kita baca definisi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita asal aja ya, ini pilih B, menuntun segala kodrat. Next. Baik, nomor 2, Ibu Dahlia sebagai guru gentra senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Ia juga pantang menyerah serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Select one. Mungkin maksudnya ini apa ya? Sikap yang berkaitan dengan Ibu Gentra ini kemana ya? Cobain apa tip dulu. Klik next. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Untuk itu, posisi guru dalam kelas harus bertindak. Sementara dia dulu, ini pretest. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak-anak, seperti permainan cublak-cublak suang yang dapat melatih. Mungkin saya nggak familiar dengan cublak-cublak suang. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat anak, kehususan, menata seirama dengan sesama semesta. Sementara dia aja, walaupun saya nggak yakin. Ini soalnya dia berapa ya? Kayaknya ada 10. Guru hendaknya kita pilih yang C aja. Lalu kita ibaratkan mungkin tukang kebun ya. Pak Nanang senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling, menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik. Kayaknya relevan sama soal. Next, 10. Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Kayaknya yang D ya ini. Menyaring informasi, mengolah, mencari keterkaitan. Coba kita lihat betul berapa. Finish attempt, submit all and finish. Wah, hanya dapat 60. Berarti cuma betul 6, salah 4 dari 10 soal. Nggak apa-apa. Lanjut kita ke next materi modul 1.1. Nah, ini bisa kita buka. Ini bahan ajarnya, bisa kita download di sini. Klik download, save. Lalu kita scroll sampai bawah, jangan lupa. Selanjutnya kita download lembar kerja. Klik kanan buka, langsung terbuka, terdownload juga. Baik, ini sudah terbuka. Nah, tahap berikutnya harus diisi. Ini mengisi jawaban aja ya. Kebanyakan sih bentuknya reflektif. Ini sampai ada 3 halaman. Baik,
akan kita lanjutkan kembali. Untuk LK modul 1.1 sudah dikerjakan. Tugas pertama ini kegiatan tentang refleksi selama menjadi peserta didik, yang dulu ya, yang kitanya jadi peserta didik. Lalu untuk yang kedua ini ada videonya tentang Ki Hajar Dewantara, juga pembelajaran pada masa kolonial ya. Misalnya bisa dicek di sini, nih kegiatan 1 kan, gali pemahaman diri. Nah, ini identifikasi konsepnya, ini video yang dimaksud. Kemudian di tugas yang ketiga ini kegiatan reflektif juga tentang relevansi pemikiran KHD terhadap pendidikan di Jawa Barat, relevansinya bagaimana. Kemudian diminta untuk membuat audio, video, slide presentasi, esai dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan. Lalu linknya di sini nih sudah dibuat dalam bentuk Canva. Lalu yang tugas keempat ini kaitannya dengan refleksi tapi lewat metode 4P ya. Bisa dicari aja 4P itu seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, ini kita close saja. Kita langsung ke upload. Klik untuk upload tugas. Record, nama emailnya level 1 ya. Sesi 2, nama lengkapnya. Seperti biasa bagian ini akan saya blur ya karena ada informasi sensitif. Kedua, isi NIP atau NIK kalau belum punya NIP. Nama sekolah. Selanjutnya nama pendamping. Lalu upload lembar kerja. Kita pastikan dulu berapa, 159 KB, berarti cukup ya. Kita browse. LK modul 1 level 1. Kita buka kembali untuk memastikan. Oke. Sudah ya, terisi semua. Klik submit. Maka upload tugas lembar kerja modul 1.1. Respon Anda telah dicatat. Baik, kita close. Kita next. Nah, ini tadi sebelumnya saya coba mengerjakan kembali tapi hanya dapat poin 90 ya. Ini passing grade-nya untuk modul 1.1 itu 60%. Jadi kalau hasilnya sama dengan hasil post-test pretest yang tadi awal, berarti masih bisa lulus ya. Karena kalau tidak melewati passing grade ini, walaupun kita bisa lanjut ke materi berikutnya, progresnya di bar yang di ini yang warna hijau nggak akan maju gitu. Nah, kita re-attempt quiz, siapa tahu dapat 100%. Definisi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah, nah ini saya sudah baca di modulnya ya. Jadi yang tepat itu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Itu ada di modulnya. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Jadi pengajaran itu bagian dari pendidikan. Kita klik usaha persiapan. Next. Ibu Dahlia sebagai guru Gendra senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Segar di sini berarti ada aspek kebaruan. Beliau pantang menyerah, jeli melihat peluang, mendukung peningkatan kualitas murid. Nah, yang relevan dengan sikap beliau itu saya kira tetap yang inovatif. Klik next. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Untuk itu, posisi guru di dalam kelas, kalau tidak salah sih sifatnya karena tuturi handayani ya, jadi lebih ke menuntun gitu. Sini,
menuntun anak untuk menemukan arah dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kadang kita emang suka salahnya tuh karena saking banyak filosofinya gitu ya, filosofi menurut ahli A, ahli B, menurut paham kita sendiri. Nah, ini emang agak menjebak untuk soal yang nomor 3 ini. Tapi kalau tidak salah sih lebih ke arah menuntun kalau dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Nextnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak seperti cublak-cublak suweng. Saya sudah browsing cublak-cublak suweng. Jadi itu tuh mirip permainan cinciripit gitu, tapi yang ada satu orang yang nunduk gitu. Jadi dia tidak melihat, hanya merasakan aja gitu siapa misalnya batunya diletakkan di tangan siapa. Karena saya bukan orang Jawa jadi kurang familiar. Berarti yang tepat ya olah rasa. Saya kira itu kayak buat semangat gitu, ternyata bukan. Next page. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Pada tiap periode usia anak memiliki kekhususan yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Pada periode wirama, anak mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dan sesama dan semesta. Anak dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Mereka sadar bahwa bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka. Mereka sadar betul bahwa ini hidup mereka, ini negara, bangsa, tanah air mereka. Apa yang sebaiknya guru lakukan pada periode ini? Ini nomor 5. Periode ini wirama, seirama dengan sesama semesta. Berarti ya secara keindraan dan secara pemikiran udah lebih matang ya. Maka saya kira untuk jawaban ini lebih ke pemberian akses informasi. Coba lihat tidak, menuntun, melanjutkan pendidikan, menuntun, fokus pada dunianya sendiri. Nah ini, yang guru berupaya fokus pada pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunia nyata, diri, sesama, lingkungan, dan dekat. Karena ini konteksnya udah agak luas ya, sesama dan semesta. Jadi saya kira ini udah lebih ke pemikiran tingkat tinggi sih untuk yang ini kalau kita ngelihat relevansinya ke definisi pendidikan yang saya tahu gitu. Jadi yang ini fokus memberikan akses, nomor 5. Next, mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD menyebutkan bahwa guru hendaknya pendidikan global ya harusnya disaring sih kalau ada yang global mau dimasukin ya, berarti mengadopsi muatan atau konten pengetahuan dari luar yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Yang ya berarti nomor 6. Menurut KHD, pendidik itu hanya dapat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berarti yang tepat ya petani atau tukang kebun, karena bibitnya kan ya sesuai bibit ya. Petani hanya bisa menyiapkan lingkungan dan nutrisi yang baik untuk tumbuh dan kembang misalnya. Tidak bisa merubah DNA bibit dari subjek pendidikan anak gitu. Next, Pak Nanang senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi sekeliling, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Menurutnya pengalaman ini boleh jadi akan menimbulkan kesan positif maupun negatif
pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama. Ini lebih ke kegiatan reflektif ya, karena melihat dari positif atau negatifnya pengalaman. Jadi 8C. 9. Program yang paling tepat yang dapat dibuat guru untuk menguatkan budi pekerti. Kalau untuk menguatkan budi pekerti, sepemahaman saya sih lebih ke kegiatan pembiasaan ya. Jadi pas awal-awal tadi di sesi sebelumnya saya itu memilih, nah ini yang B, menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pengembangan kecerdasan budi pekerti anak. Saya milihnya B, tapi salah gitu. Gimana ya, kita coba yang lain aja karena ini kan yang B udah dicoba ya. Kita coba ke kegiatan parenting yang ini, menguatkan, menumbuhkan. Kita coba aja lah. Next, 10. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Nalar kritis ini pasti kegiatannya nggak jauh dari pengolahan informasi ya. Jadi yang murid mampu menyaring informasi, mengolah dan mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Finish attempt, submit all and finish, submit. Nah, 100 tuh kan. Nah, Bapak Ibu jika ingin melihat jawaban benar apa tidak, bisa lihat marknya di sini. Ini kan ada 10 soal ya. 10 soal, kemudian total nilai itu 100, berarti satu soal skor maksimalnya 10. Maka kalau ada mark 10 out of 10, berarti ini jawabannya benar. Ini juga benar. Dan seterusnya. Kalau ada mark 0 out of 10, nah itu berarti ada jawaban yang salah. Finish review, jangan lupa klik. Nah, ini ada 2 attempt ya. Baik, saya sudahi dulu untuk modul 1.1. Mudah-mudahan membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.